Halo Sobat Bahari, jumpa kembali dalam channel Kampus Bahari. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu alumni SUPM Tegal yang berwirausaha pemancingan ikan. Seperti apa tempatnya? Ayo kita lihat bersama. Mas Tarsirno, terima kasih atas waktunya ya. Oke, matur nuwun, monggo. Nggih, Pak. Wah, luas sekali ya Mas Tarsirno. Iya, ini ada 40 hektar. Sampai mana ini Mas? Ini terbagi dalam 4 titik. Yang sebelah sana titik yang pertama, ini yang kedua, yang duanya lagi setelah sungai ke selatan. Luas sekali ini ya Mas. Iya. Ini sudah berapa lama ini usahanya Mas? Berarti dari 2010 sampai sekarang sekitar 16 ya. Wah, 16 iya, tahun. 16 Lama tahun. sekali ya Mas ya. Dulu Mas Tarsirno angkatan berapa di SUPM? Oh, saya angkatan 38. Oh, angkatan 38. Awal mula sekolah di SUPM gimana nih? Bisa diceritakan? Awal mula di SUPM itu karena permintaan dari kakak saya sendiri. Kebetulan di perikanan, jadi memberikan alternatif untuk masuk di sekolah kejuruan perikanan. Dulu jurusannya apa? Jurusannya mesin perikanan. Oh, mesin perikanan. Monggo, Bu. Oh, iya. Mas Tarsirno, setelah lulus perjalanannya bagaimana Mas? Apa saja yang Mas lakukan? Iya. Saya lulus di SUPM itu 2003. Dari 2003. Terus kebetulan waktu itu ada training ya ke Jepang. Nah, saya masuk lulus. Nah, dari situ itu selama 6 tahun. Dari 2003 sampai 2009. Nah, habis itu baru kembali ke rumah ya, ke kampung. Nah, itu langsung orang tua memberikan istilahnya modal ya, modal dari sana juga. Ini untuk mengolah tambak awalnya, jadi belum pemancingan, belum. Mas Tarsirno, selain usaha pemancingan ini, Mas Tarsirno punya usaha lain lagi? Sebenarnya pemancingan itu hanya mengolah jasanya. Kalau di tambak tetap seperti pada umumnya ya, ada bandeng, ada udang, ada rumput laut. Sebenarnya ini yang paling utama sebenarnya di rumput laut. Nah, kalau mancing sebenarnya jasanya. Jadi jasanya. Orang berkunjung, nah terus menikmati fasilitas, menikmati strike mancing, nah itu baru masuk ke dalam usaha pemancingan. Jadi yang utama tetap tadi rumput laut. Jadi itu kok. Tadi setelah lulus setelah training dari Jepang, saya melanjutkan kuliah S1. Itu 2009 kalau saya nggak salah bulan September waktu itu. Nah, itu langsung dari situ saya juga langsung ngabdi itu. Jadi kuliah langsung ngabdi di SD sambil mengolah tambak orang tua. Nah, kalau pemancingannya sendiri itu mulai jalan itu 2010 itu karena banyak pengunjung, kebetulan masih liar, akhirnya dikomersialkan menjadi pemancingan bakuru. Karena biar cepat terpublikasi, pakai namanya orang tua, dipanggilnya Pak Guru, jadi pemancingannya Pak Guru, seperti itu. Yang sering datang ke sini siapa saja Pak?
yang sering datang ke sini ya awal-awal pertama itu masih perorangan dari 2009, 2010 sampai 2015 itu masih perorangan. Nah mulai 2016 sampai sekarang itu mulai dari komunitas mancing. Nah pengunjungnya yang datang di pemancingan Pak Guru itu rata-rata bukan orang-orang lokal ya, rata-rata dari luar kota. Ya ada yang dari timur, dari barat. Kalau dari timur dari Tegal sampai ke Tuban. Kalau ke baratnya dari Cirebon ya nyampe Banten itu. Jam ramainya jam berapa ini, Mas? Jam rame pengunjung mulai datang itu habis asar dari jam 4 itu nyampe setengah malam, nyampe jam 12 masih ada yang pengunjung. Ini usahanya dikelola sendiri atau Masnya ada karyawan? Oh, ada yang bantu? Iya. Jadi pemancingan Pak Guru ini luasnya ada 40 hektar ya. Ini ada satu keluarga. Jadi yang sisanya yang ngelola saya dengan istri, sisanya itu yang ngelola adik. Ya. Jadi kalau jasa pemancingannya berarti semuanya dikelola. Jadi karyawannya ada yang rumput laut ada 12, nanti yang ngolah tambak tanggul itu ada 4. Iya. Banyak yang ya? di kantin ada 2, siang 1 nanti malam 1. Oh gantian Iya, gitu ya, gantian. Pak. Baik, ini sistem memancingannya sendiri bagaimana? Kalau sistemnya seperti biasa, jadi hanya tiket masuk. Tiket masuknya 15.000 untuk satu orang. Nah kalau jorannya 2, maka tiket masuknya menjadi 20.000. Kalau 3 berarti 25. Nah kalau ibu-ibu 10.000, kalau anak-anak 5.000. Oh, Gitu. dibeda-bedakan ya Pak? Iya. Tapi satu yang menarik itu ikannya nggak ditimbang. Terus waktunya bebas. Jadi waktunya dari begitu masuk sampai sepuasnya, sampai nunggu panggilan istri. Jam operasionalnya apa setiap hari ini Pak? Setiap hari, dari 24 jam tiap hari. Fleksibel. Yang artinya nanti kalau udah malam jam 12 nanti ada yang jaga sih. Nanti bergiliran. Jadi tetap standby. Tetap ada yang nungguin di tiket masuknya. Gitu. Mas Tasirno, aktivitas lain selain memancing di sini, apa ada lagi misalnya turnamen atau yang lainnya? Selain mancing, kalau turnamen event kecil setiap bulan ada. Iya. Tapi kalau yang gede itu biasanya per 3 bulan sekali pasti ada. Ada event komunitas yang mengadakan di tempat saya. Terus ada ini ya Mas, apa namanya, ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Hadiahnya apa aja? Tergantung penyelenggara, bisa motor, Oh, motor. bisa mobil. Ini kebetulan tanggal 21 April ini nanti hadiah utamanya mobil. Wah, Iya, mobil. mobil. Biasanya yang sering dapat itu perorangan atau malah komunitas, Pak? Biasanya karena jumlahnya banyak yang perorangan ya. Biasanya perorangan bisa peluangnya lebih banyak. Itu sistemnya bagaimana biar bisa dapat seperti mobil atau motor? Itu cuma ikan terberat. Jadi siapa saja yang dapat terberat pasti dari Menang. juara. Iya. Wah, paling berat selama ini dapat berapa, Mas? Kalau untuk lomba paling 3 kilo, 4 kilo. Tapi kalau untuk harian nyampe 15 kilo. Wah, 15 17. kilo Iya. berat ya. Iya. Wah, bagus sekali ini Iya. pemandangannya Enggak, ya. Bu, duduk saja. Nggih. Nah, ya. Lebih santai. Iya, santai sekali. Mas Tasirno, usaha pemancingan Mas kan sudah berdiri ya sejak tahun 2010. Iya. Sampai sekarang bertahan. Sistem manajemennya bagaimana ini, Mas? Manajemen yang utama sebenarnya luas areanya. Iya, areanya harus luas. Yang kedua, alamnya harus mendukung. Ini terutama pohon. Ya, ini pohon mangrove ini harus ada. Yang ketiga itu bibitnya.
bibit kakapnya itu harus tersedia terus menerus. Nah, yang keempat, ketersediaan umpan, artinya kakap kan predator, umpannya juga harus melimpah. Nah, yang terakhir mungkin fasilitasnya harus ada terus menerus, artinya nanti juga harus ada kantin, harus ada homestay, harus ada gubuk-gubuk, ini ada tempat-tempat pertemuan. Ini kalau di pemancingan Pak Guru ada yang tempat pertemuan itu ada yang untuk 10 orang, yang di saung itu ada yang 100 orang, nanti ada yang lebih gede lagi aulanya, ada yang kapasitas 200, nanti harus punya tempat terbuka untuk event itu. Rencana kedepannya ini ya, Mas, pengembangan kedepannya begitu. Iya. Mas Tasirno, di sini kan ikan pancingnya banyak ya. Bagaimana sih bisa menjaga ketersediaan ikan-ikan pancing di sini? Jadi untuk ketersediaan ikannya itu memang selain dari alam tersendiri ya. Ini kan semuanya predator nih, air tawar. Nah, kita juga harus supply, artinya harus memberikan bibit baru. Nah, biasanya siklusnya per 3 bulan sekali saya ngasih pasti. Nah, ini termasuk ini kotak yang ini nih. Ini kotak pembesaran. Oh, ini pembesaran? Iya. Luas sekali nih, Mas. Iya. Sampai luasnya berapa ini? Ini berarti 3.000 meter. Di sini saja 3.000 meter? 3.000 meter persegi. Nah, nanti dari sini setelah usia 3 bulan berbaru keluar. Di sebelah sana? Iya. Sebelah sana? Kalau Luasnya sebelah sana itu sudah termasuk area pancing. Itu luasnya itu berarti 7 hektar. Wow. Iya, 7 hektar. Luas sekali. 7 hektar satu kotak deh itu. Emang harus luas kalau Baramundi. Kalau tempatnya nggak luas akan cepat habis, overfishing namanya. Jadi ikannya nggak ada, terus umpannya nggak ada, ya dipancing pun nggak akan ada hasil. Gitu. Untuk pemancing sendiri, apakah di sana juga disediakan fasilitasnya, Mas? Sampai Iya. sana apa ada? Ada, semua dari titik paling jauh ada. Titik Jadi, paling jauh di mana? Kalau titik paling jauh berarti yang sebelah selatan itu ya sana ya. Ini jaraknya dari sini sampai sana itu hampir 1 kilo. 1 kilo? Iya. Wow. Kalau dari sini ke barat itu masih berarti sekitar 300 meter. Jadi nanti setiap tempat yang mancing, spot namanya, itu ada gubuknya. Pasti ada gubuk. Nah, itu sana kan ada tuh. Nanti sana lagi ada. Mas Tasirno, kendala apa saja sih yang dihadapi dalam menjalani usaha pemancingan ini? Kendala yang pertama itu air pasang. Kalau air pasang kan di daerah pesisir pasti musiman ya Bu. Itu di bulan 6 sampai 9 pasti tenggelam. Masih tenggelam. Segini Sampai nih, mana? ini tenggelam. Ini airnya sampai sini? Iya, ini tenggelam. Ini semua tenggelam. Nah, itu setiap tahun. Nah, kalau Baramundi kakap, kalau air tenggelam, dia nggak lari. Jadi yang selama di lokasinya masih ada istilahnya ikan kecil, pasti masih tetap hidup. Nah, faktor yang kedua selain tadi alam, itu biasanya orang-orang yang misalnya kalau malam itu kan banyak yang ngobor kepiting, itu biasanya kakap kan kelihatan. Itu biasanya yang kecil-kecil di bawah itu. Itu semua kendalanya 2, faktor alam dan manusia. Mas, setiap hari pemancing kan kesini. Iya. Paling berat ikan yang mereka pernah pancing sampai berapa kilogram, Mas, di sini? Berat ikan nanti tergantung musim. Biasanya kalau bulan 10 itu sampai bulan 4 itu masih kisaran
5 on ya sampai 3 kilo. Nah nanti kalau musim panas itu sekitar di bulan 4 ya sampai bulan 10 lagi itu bisa gede-gede. Biasanya nyampe di atas 10 kilo lah, 13, 14, 15. Udah misalnya ikan yang monsternya, karena kalau di musim hujan biasanya ikannya habis mijah, habis bertelur, paling 3 on. Sobat Bahari, demikian perbincangan kali ini dengan alumni SUPM Tegal, Mas Tasirno. Terima kasih Mas Tasirno atas waktunya. Sobat Bahari, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Saya Risa pamit undur diri, sampai jumpa. Semoga SUPM tetap jaya.